Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nasin, NIM 330202121013 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Salatiga. Di sini saya akan menganalisis fenomena kewarganegaraan yang sedang hangat dibicarakan warga Indonesia. Yaitu yang pertama ada pembunuhan begal jadi tersangka yang ada di Lombok. Inisial AS merupakan korban begal yang ditahan polisi dan ditetapkan menjadi tersangka karena membunuh 2 begal dan melukai 2 begal lainnya. Dia dibegal 4 orang saat mengendarai sepeda motornya jalan desa Ganti untuk mengantarkan makanan buat ibunya di Lombok Timur pada Minggu malam. Korban begal yang jadi tersangka pembunuhan. 2 pelaku pembegalan ditangguhkan penahanannya oleh polisi, tetapi proses hukumnya tetap berlanjut. Proses hukum apa saja yang akan ditempuh kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini, terlebih pelaku yang juga korban begal menyebut tindakan yang dilakukan adalah untuk membela diri. Jadi korban ini mengaku membunuh karena membela diri. Di sisi lain, polisi menetapkan korban sebagai tersangka walaupun saat ini penahanannya ditangguhkan. Terus dari peristiwa tersebut, menurut saya, tanggapan saya, respon saya, terkait dengan pembegalan terus kemudian ada korban, tetapi korbannya malah yang membegal. Nah, ini perlu dilihat apakah tindakan yang dilakukan oleh saudara AS, apakah ini tindakan yang merupakan tindakan yang formal, apakah tindakan yang merupakan notware atau notware access. Nah, oleh berkaitan itu, untuk bisa menjadikan terang peristiwa ini, maka kepolisian harus mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lapangan. Terus meminta keterangan dari saksi dan juga keterangan dari tersangka, dan meminta keterangan dari ahli pendapat atau pendapat dari yang ahli ya. Dan ini harus dibawa ke persidangan karena yang bisa memutuskan adalah hakim. Terus bagaimana sih dengan penahanannya? Menurut saya sendiri, sebaiknya tidak usah ditahan. Dan oleh karena itu, ketika kemudian dilepaskan dengan adanya jaminan bahwa yang bersangkutan tidak akan mempersulit persidangan, maka itu sudah berproses yang cukup baik. Terkait dengan penahanan, apakah polisi Indonesia secara umum di level polsek, polres, dan lain sebagainya itu sudah cukup memadai belum untuk membedakan mana yang bisa kemudian ditetapkan pasal-pasal korban, yang kemudian ditetapkan pasal-pasal mana yang tidak, atau mana yang bisa ditetapkan tanpa ada penahanan. Menurut saya, polisi Indonesia sudah mempunyai atau pemahaman, tetapi memang kebanyakan di Indonesia mindset berpikirnya semua yang ditangkap dan dengan tuduhan pasal di atas 5 tahun hukumannya biasanya ditahan. Politik penahanan yang seperti ini namanya memang harus dikoreksi, tidak hanya di kepolisian tapi juga di kejaksaan
juga demikian. Artinya jangan gampang-gampang menahan, apalagi juga kalau pada masa COVID seperti ini sangat rentan sekali, misalnya ruang tahan penuh dan sebagai berikut. Tetapi lebih dipikirkan urgensi untuk menahan ketika misalnya si pelaku ada indikasi melarikan diri, ada indikasi untuk menghilangkan barang bukti, indikasi untuk melakukan kejahatan lagi, itu boleh untuk melakukan penahanan, karena ini ada syaratnya, syarat subjektif dan objektif. Menurut peristiwa tersebut, tanggapan saya mengenai peristiwa tersebut, yaitu aparat kepolisian bagaimana caranya mencegah kejahatan sehingga tidak terjadi begal. Saya rasa ini yang juga harus menjadi perhatian penting, karena dengan demikian maka masyarakat tidak harus bertarung melawan begal tersebut. Jika kemudian bertarung melawan begal, yang bersangkutan malah nantinya menjadi pelaku. Kiranya cukup sekian analisis dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.